Melihat kondisi yang seperti itu, saya bertekad di tahun 2014 ingin meluncurkan motif batik Banteng ini sebagai motif khasnya Kota Batu. Dan Bantengan itu belum ada di daerah lain. Kalau mencari batik Banteng itu ya hanya ada di Kota Batu. Halo, bertemu lagi dengan saya Tasya Putri Mudianingrum dalam acara Gaya Wanita, wanita inspiratif punya cerita. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Anjani. Mbak Anjani ini adalah owner dari Anjani Batik Gallery. Selain itu juga, Mbak Anjani ini juga memiliki hak paten motif dari Bantengan dan juga pemberdayaan masyarakat di Bumi Aji, Kota Batu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Tasya. Gimana Mbak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke Mbak Antik, kita kali ini membahas inspirasi, motivasi, dan banyak yang akan saya tanyakan juga tentang usaha batik dari Mbak Anjani ya. Kalau boleh tahu nih, batik Anjani ini berdiri mulai kapan ya? Kalau batik Banteng Agung ya, lebih tepatnya kalau galerinya namanya memang Anjani Batik Gallery. Kalau batik Banteng Agung ini berdiri sejak tahun 2014, tepatnya di tanggal 29 Agustus 2014. Iya. Itu awal mulanya bagaimana Mbak, asal muasalnya berdirinya motif apa? Bantengan itu tadi. Bisa diceritakan? Awal mulanya berdirinya motif batik Banteng ini kita melihat kondisi Kota Batu itu sebagai kota pariwisata, tapi kita itu masih belum memiliki ikon khusus kayak gitu. Motif apel memang sudah dimiliki oleh masyarakat Kota Batu, oleh pengrajin-pengrajin batik Kota Batu. Tapi di Kabupaten Malang atau di kota-kota lain, motif apel ini juga sudah ada yang punya gitu. Sehingga saya berpikiran bagaimana sih kita di Kota Batu sendiri, anak Kota Batu, bisa menciptakan sebuah motif yang tidak dimiliki di daerah lain gitu. Jadi kenapa sebuah alasan kita mengangkat motif batik Banteng? Karena Bantengan sebenarnya bukan budaya khasnya Kota Batu, tapi itu adalah budaya Jawa Timur yang memang dilestarikan oleh masyarakat yang berada di lereng Gunung Arjuna. Karena itu masa kerajaan Majapahit ya. Jadi salah satunya ada Mojokerto, kemudian Kabupaten Malang, Kota Malang, begitu juga dengan Kota Batu. Tapi di Kota Batu sendiri, sejak tahun 2008 kita melihat perkembangan dan kita amati juga pada saat saya duduk di sekolah SMA waktu itu, kita mengamati bahwa perkembangan budaya Bantengan di Kota Batu ini nggak hanya skala kota gitu, tapi sudah masuk skala internasional. Bahkan di tahun 2013, waktu itu zaman Bapak Edi Rumpoko, beliau mengadakan sebuah muri budaya. Dan Kota Batu sendiri bisa memecahkan rekor saat itu. Masyarakat Kota Batu memiliki 1.600 kepala banteng. Dan juga budayawannya itu kurang lebih sekitar 3.000. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, saya bertekad di tahun 2014 ingin meluncurkan motif batik Banteng ini sebagai motif khasnya Kota Batu. Dan Bantengan itu belum ada di daerah lain. Jadi kalau mencari batik Banteng itu ya hanya ada di Kota Batu. Jadi alasan-alasan itu yang membuat saya kuat gitu ya, berambisi bahwa pasti bisa lah Batu memiliki sebuah ciri khas. Iya, seperti itu. Nah, untuk asal muasalnya Mbak Anjani itu menciptakan motif Banteng itu Mbak Anjani jadi ngelukis sendiri gitu batiknya atau gimana? Iya, jadi awalnya sebenarnya pada saat saya kuliah gitu ya, masih menjadi mahasiswa di Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang, setiap tugas mungkin salah satu dosen saya yang namanya Bu Ida itu yang selalu mengawal saya mulai dari semester 1 sampai semester 8, beliau pasti hafal gitu. Kenapa sih Anjani ini kok setiap tugasnya selalu mengangkat kesenian Bantengan? Jadi mulai dari filosofi dari kesenian Bantengan, kemudian penciptaan motif, membuat lukisan, bahkan bikin patung pun itu semua temanya Bantengan. Bukan hanya sekedar kita suka, kita cinta, tapi kita ingin mencari tahu sebenarnya Bantengan ini seberapa kuat sih kalau akan dijadikan sebagai motif khasnya Kota Batu. Dan itu menjadi penelitian saya secara pribadi. Memang saya bukan seorang peneliti, tapi
itu yang membuat saya harus benar-benar menggali kesenian bantengan itu seperti apa. Dan masa pendidikan saya pada saat kuliah di Universitas Negeri Malang itu saya membuat yakin para dosen gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih ini sebagai ikonnya Kota Batu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah semester 8 itu para dosen ini meyakinkan bahwa ini memang sudah anjani banget gitu loh. Sejak semester 1 kamu sudah bikin motif ini, sehingga saya lebih jadi ketika saya nanti lulus kuliah saya harus bikin pameran tunggal. Jadi untuk menciptakan sebuah industri batik gitu. Untuk menciptakan sebuah nama itu nggak sekedar kita memproduksi kemudian kita ikut gelar pameran UMKM gitu, enggak, tapi kita harus menunjukkan dulu kepada masyarakat. Ketika kita membuat karya ini, masyarakat harus tahu, oh ternyata ini sebagai ikonnya Kota Batu dan memiliki nilai filosofi gitu yang terkandung dalam setiap batik itu. Nah, yang pernah diproduksi Mbak Anjani ini apa aja Mbak selain batik? Apa kainnya? Maksudnya tuh kainnya tuh batik tulis aja atau ada apa aja? Iya, produk turunan ya. Kalau kita awalnya sih hanya batik tulis, tapi karena kita melihat kondisi wisata yang ada di Kota Batu, nggak semua wisatawan tuh semua dari kalangan menengah ke atas gitu, sehingga kita berambisi juga bikin batik cap, tapi bukan printing. Cap itu tetap prosesnya menggunakan malam panas, jadi masih bisa dikatakan itu adalah batik. Nah, selain bikin batik cap, kita juga punya produk turunan seperti sepatu batik kayak gitu, terus ada tas batik dan juga baju batik pastilah ya, karena itu sudah ini jadi produk turunan dari batik. Nah, untuk pembuatan karya batiknya, galeri batiknya Anjani ini dibantu karyawan atau Mbak Anjani sendiri yang turun tangan? Nggak mungkin kalau kita sendiri, karena kita sebagai pelaku, apalagi dengan situasi seperti ini ya, kita nggak mungkin tanpa ada bantuan dari para perajin. Jadi memang Kota Batu bukan sebagai kota batik, seperti orang bilang di Madura itu cari pembatik mudah. Di Pekalongan apalagi, Solo apalagi, di batik itu di Batu sendiri susah gitu. Kita mau merekrut ya. Jadi kita harus bisa mengadakan pelatihan dulu kepada masyarakat yang ingin menjadi kelompok batik dari kita. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah karyawan, karena kalau karyawan mungkin dia yang bagian menata atau apa ya. Tapi saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Batu yang ingin belajar. Betul. Mereka itu adalah seniman batik gitu, seniman batik yang masih memberikan kesempatan ya, gitu untuk belajar bersama-sama ya. Iya. Jadi yang mengajarkan langsung ya Mbak Anjani sendiri ya kepada mereka itu semua. Iya. Nah, apakah batik Anjani ini sudah ke mancanegara Mbak? Alhamdulillah kita setelah peloncingan di tahun 2014 akhir ya, Agustus kan sudah dikatakan akhir. Kita 2015 awal di bulan Februari sudah pameran ke Ceko, Praha. Eropa. Ya, jadi kita masih belum umur 1 tahun kita sudah go internasional. Wah, keren sekali. Gitu. Dan ya kita setiap tahun mengadakan pameran juga di beberapa negara. Dengan memperkenalkan motif bantengan. Bukan memperjualkan batiknya, tapi kita lebih ke arah memperkenalkan motif. Nah, dari melihat nih sekarang keadaan kita kan pandemi seperti ini, itu mempengaruhi banget gak sih Mbak dari untuk perkembangan batik sendiri atau omsetnya mungkin? Ya, pasti semua di masa pandemi seperti ini pasti memiliki penurunan gitu ya. Tapi kita tetap optimis, malah kita itu di masa pandemi seperti ini lebih berkreasi. Jadi para perajin itu bagaimana caranya kita tetap bertahan di masa pandemi, berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau dulu kita setiap harinya hanya membatik untuk kebutuhan seragam kayak gitu ya, sampai kita itu nggak punya stok. Tapi di masa pandemi karena anggaran belanja negara lebih ke arah vaksin dan lain sebagainya, kita punya kesempatan nih berinovasi, kira-kira apa lagi yang akan kita buat gitu. Dan otomatis bukan malah mengurangi jumlah pengrajin, malah menambah jumlah pengrajin. Jadi selain
hak paten dari batik Bantengan ini kan Mbak Anjani sendiri kan punya nih pemberdayaan masyarakat. Iya. Di Kampung Bumiaji sendiri sekarang telah didirikan Mbak Anjani untuk edukasi ya, Kampung wisata edukasi. Iya. Awal mulanya gimana tuh Mbak bisa berdiri kampung wisata edukasi? Iya. Gitu? Awalnya kita melihat situasi Kota Batu, kalau nggak ada batik nggak lengkap ya. Di setiap daerah itu kalau kadang wisatawan yang datang itu mencari kira-kira khasnya Batu itu apa sih kayak gitu. Tapi kalau hanya batik saja itu pun kurang, karena apa? Nama kotanya aja sudah kota wisata. Kalau kita tidak memanfaatkan batik yang kita punya menjadi sebuah wisata edukasi, itu sangat disayangkan sekali. Apalagi melihat kondisi geografis Desa Bumiaji itu adalah desa wisata yang semua ada di sana. Jadi kayak asal muasal Kota Batu juga ada di Desa Bumiaji, ya, makam Mbah Batu ada di sana. Kemudian wisata alam yang menunjang, wisata edukasi pertanian yang menunjang. Kalau ditambah dengan edukasi batik itu akan sangat lebih lengkap lagi. Jadi memang kita mengajak warga, khususnya anak-anak Karang Taruna, mengembangkan gimana caranya sih di desa kita, di kampung kita ini bisa terbentuk kampung batik, gitu, kampung wisata edukasi batik. Iya. Jadi itu di situ nanti kita diajarkan gimana cara membatik ya, yang pasti ya. Diajarkan bagaimana proses membatik dari awal hingga akhir. Terus juga diajarkan tentang batik itu sebenarnya apa sih, yang menjadi ciri khas dari batik itu seperti apa. Itu kita ajarkan ke wisatawan yang datang ke tempat kita. Boleh ya Mbak, nanti saya sekali-sekali berwisata ke kampung batik. Sangat boleh sekali. Kayaknya lebih bisa menarik nih, maksudnya kayak inspirasi banget kan, kalau sekarang orang membatik itu kan nggak semua bisa ya Mbak. Iya, betul sekali. Harus melalui belajar dulu. Iya. Oh iya Mbak, batiknya Mbak Anjani ini sudah pernah dipakai oleh tokoh siapa aja? Maksudnya udah pernah dikenakan oleh tokoh yang menurut Mbak Anjani istimewa lah ya, maksudnya itu terkenal apa gimana gitu? Ya, kalau tokoh kita itu sampai lupa ya siapa yang mengenakan. Berarti gitu, karena sudah banyak sekali. Kita dari tahun 2014 kurang lebih sudah 2000 koleksi yang kita keluarkan. Nah, untuk siapa-siapanya ya pasti banyak sekali gitu, apalagi tokoh-tokoh nasional. Salah satunya kemarin Sandiaga Uno. Oh, pernah memakai juga. Terus artis-artis juga sudah pernah mengenal. Sudah. Jadi kayak Niken Anjani, kemudian Ruben Onsu juga pernah datang ke tempat kita, Pepi. Ya banyak lah. Berarti sudah terkenal ya Mbak ya, sudah mendunia juga ya, ke mancanegara juga. Hebat sekali. Jadi merintisnya mulai berawal dari, jadi kalau batik itu Mbak Anjani awalnya hobi ya? Maksudnya dari hobi? Karena kita keluarga seniman, cuman untuk bibit batik itu baru saya gitu. Kalau orang tua pelukis, om juga pelukis. Kalau saya menjadi pelukis tuh kayak bosen gitu ya. Satu keluarga kalau pelukis semua kayak kurang inilah. Jadi kita mencari sesuatu yang baru, dan alhamdulillah cocoknya di batik gitu. Oh, juga di batik ya Mbak. Batik menjadi turun-temurun. Nah, ini Mbak, adakah motivasi atau inspirasi buat kaum milenial di luar sana supaya lebih mengembangkan budaya luhur ya dari Indonesia sendiri? Selain motif banteng juga mungkin akan mengembangkan batik-batik lainnya. Mungkin ada motivasi atau pesan-pesannya Mbak? Ya, kesan kita itu kita sebagai kaum milenial tetap kita cintai produk-produk Indonesia. Betul. Budaya Indonesia khususnya, karena kaum milenial zaman sekarang itu dia harus bisa membranding budaya dalam negeri ya. Iya, betul sekali. Kalau K-pop kayaknya sekarang udah terkalahkan dengan budaya Indonesia. Jadi dengan ada hashtag bangga buatan Indonesia itu, kita sebagai kaum milenial ini udah nggak canggung-canggung lagi pakai produk-produk buatan, harus dicintai anak negeri, apalagi yang berurusan dengan budaya itu. Iya, motivasinya Mbak mungkin? Jadi kita harus tetap bertahan gitu di masa
pandemi seperti ini tetap bertahan, tetap berkarya gitu. Kita buat sesuatu yang baru di Indonesia. Kalau kita hanya menjiplak karya orang, itu saya kira ini ya sebagai anak kaum milenial itu udah nggak zaman gitu. Jadi kita harus menciptakan hal-hal yang baru yang di Indonesia belum ada, kita ciptakan, insya Allah kita itu akan cepat dikenal oleh orang. Gitu. Betul sekali. Oke Mbak Anjani, terima kasih ya Mbak atas waktunya yang telah meluangkan waktunya ke sini ya untuk podcast bersama saya. Terima kasih, sukses selalu ya Mbak. Nanti kapan-kapan saya akan main ke galerinya Mbak Anjani. Baik. Oke. Terima kasih juga yang sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa tonton terus karena di situ banyak inspirasi dan motivasi-motivasi dari Mbak Anjani, pemilik Batik Anjani Galeri dan hak paten motif bantengan. Oke, sampai jumpa ke video-video berikutnya. Bye-bye.